Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang ada di rumah, khususnya kelas 5, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak Ustadz, hari ini kembali kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, di mana kemarin kita telah belajar pelajaran yang pertama, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Materi yang pertama kemarin yaitu tentang menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Nah hari ini insya Allah kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Nah anak-anak Ustadz, adapun tujuan kita mempelajari tentang keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar, yaitu agar kita mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Nah, perang Badar merupakan perang yang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Perang Badar ini terjadi karena adanya iri hati, cemburu, dendam kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Perang ini terjadi tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai kecil milik Badar. Oleh karena itulah peperangan ini disebut dengan Perang Badar. Dalam Perang Badar ini, persiapan umat Islam yaitu sekitar 317 orang, terdiri dari 86 kaum muhajirin, 61 kaum Aus, dan 170 dari kaum Khazraj. Pasukan muslimin tidak mengadakan pertemuan khusus. Mereka tidak mempunyai persiapan yang lengkap. Kudanya saja hanya 2 ekor, milik Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad al-Kindi. Untanya hanya 70 ekor. 1 ekor dinaiki 2 atau 3 orang. Rasulullah sendiri itu 1 unta menaiki 3 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, dan Marsad bin Abu Marsad al-Ghanawi. Nah, beginilah persiapan umat Islam pada masa itu. Akan tetapi komando tertinggi tetap dipegang oleh Rasulullah SAW. Dalam perang ini bendera komando berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim ini dibagi menjadi 2 batalion. Batalion pertama yaitu batalion muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Batalion yang kedua adalah batalion Ansor, yang benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Sementara persiapan orang kafir itu jumlah tentara mereka sampai sebanyak 1.300, memiliki 100 ekor kuda, 600 baju besi. Begitulah persiapan mereka dalam perang Badar ini. Nah, komando tertinggi itu berada di tangan Abu Jahal bin Hisham. Nah, ada sekitar 9 tokoh Quraisy yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasukan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus menyembelih 9 sampai 10 ekor unta dalam mencukupi kebutuhan mereka. Nah, jadi kebiasaan orang Arab ini sebelum mengadakan perang ada istilah perang tanding, di mana perang tanding itu ada beberapa utusan dari masing-masing kelompok. Nah, jadi dari orang kafir maka mereka mengutus Saibah, Utbah, dan Walid bin Utbah. Sementara dari pasukan muslim, Nabi Muhammad mengutus Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Diadakanlah perang tanding, yang mana alhamdulillah dalam perang tanding ini dimenangkan oleh umat Islam. Nah, jadi di dalam perang ini ya, setelah adanya perang tanding tadi, maka terjadilah perang yang sesungguhnya, yaitu perang besar-besaran, di mana kita umat Islam yang jumlahnya 317 orang harus menghadapi pasukan kafir Quraisy sebanyak 1.300 orang. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW berikan semangat kepada pejuang-pejuang Islam pada masa itu, yaitu dengan beliau mengeluarkan sabda. Apa kata Rasulullah? Demi diri Muhammad yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala,
tidaklah seorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan keadaan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah bunyi sabda Rasulullah yang beliau keluarkan sebagai motivasi bagi umat Islam pada masa itu, sehingga mujahid-mujahid Islam pada masa itu semangatnya membara, yang jumlah lawan mereka itu 1.300 bagi mereka itu bukanlah apa-apa, karena andai kata kami mati pun, kata mereka, kami mati fisabilillah dalam keadaan syahid. Nah, oleh sebab semangat yang membara itu, alhamdulillah dalam perang Badar ini dimenangkan oleh umat Islam. Nah, sehingga pemimpin dari kafir Quraisy Abu Jahal pun tewas. Nah, kita atau pasukan Islam pada masa itu juga mengalami duka, mengalami kesedihan karena ada sekitar 14 tentara Islam yang gugur pada masa itu sebagai mujahid, yang terdiri dari 8 kaum Ansor, kemudian 6 dari kaum Muhajirin. Sehingga perang Badar ini juga dikenal sebagai Yaumul Furqan, yang artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, jika perang Badar ini umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selamanya. Tapi dengan kemenangan ini, maka kedudukan umat Islam semakin kuat dan kokoh. Nah, jadi anak Ustadz, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar ini. Di antaranya yang pertama, itu ketaatan kita kepada pemimpin itu amatlah penting, ya. Nah, kemudian di antara hikmah yang lainnya yaitu semangat. Sekalipun jumlah pasukan kafir Quraisy pada masa perang Badar ini sampai 1.300 orang, akan tetapi dapat dikalahkan oleh 317 orang. Itu disebabkan adanya semangat yang membara dari umat Islam. Maka sebagai pelajar kita juga harus mengikuti, mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sebagai pelajar kita, maka harusnya kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Manjadda wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat. Nah, jadi anak Ustadz, barangkali untuk pertemuan kali ini itulah yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.